ketum lagi tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila. Pemirsa, jelang penyelenggaraan Kongres ke-6 PDI Perjuangan, muncul desakan agar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketua Umum yang sudah diembannya selama lebih dari 2 dekade. Megawati pun menyadari bahwa ada pihak yang mengincar kursi ketumnya. Ada apa di balik desakan pengunduran diri Megawati Soekarnoputri dan siapa yang mengincar kursi Ketua Umum PDI Perjuangan? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Andi Aswan, dan analis politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi Prai, Mas Andi, dan juga Mas Seno. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik. Mas Andi, Mas Adi. Oke, selamat malam semuanya. Mas Seno, saya mulai dari Anda. Mantan kolega Anda senior di PDI Perjuangan minta supaya Bu Mega bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto dengan mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Relevan tidak, Mas Seno? Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi saya rasa permintaan itu terlalu mengada-ada dan kemudian juga terlalu jauh ya membawanya ke Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya rasa sebagai warga negara yang baik, toh di dalam kasus hukum yang berlangsung, juga Pak Hasto Kristianto selalu kooperatif dengan apa yang diminta oleh KPK, memberikan keterangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hanya memang kemarin saja kan sekali minta untuk dijadwalkan ulang karena memang sedang dalam proses rangkaian HUT partai. Nah, dalam konteks demokrasi di internal PDI Perjuangan sebenarnya kan ada cara main di dalam bagaimana mengusulkan seseorang di dalam jabatan tertentu. Dan di dalam konteks itu PDI Perjuangan sudah menjalankan prosedurnya sesuai dengan apa yang menjadi peraturan partai, yaitu melalui Rakernas. Di dalam Rakernas itu sudah hadir secara berjenjang pengurus partai di tingkat kabupaten kota, provinsi, DPD, DPC, hingga kemudian suara-suara dari PAC dan anak ranting. Di dalam konteks itu, maka kami semua waktu itu memohon meminta kesediaan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk berkenan kembali dicalonkan menjadi Ketua Umum partai di periode selanjutnya. Sehingga itu suara dari bawah. Nah, kalau kemudian malah ada suara-suara lain yang mengatakan yang berbeda, malah itu sebenarnya mengkhianati hasil Rakernas yang sudah berjalan, mengkhianati prosedur yang sudah berlaku di dalam partai, dan saya rasa ya tidak salah kalau kemudian banyak yang merasa itu sesuatu yang tidak perlu terlalu berlebihan dihiraukan. Saya rasa itu Mbak Sylvia. Mas Seno, ide mendesak Bu Mega mundur menurut Anda murni datang dari Effendi Simbolon atau PDI Perjuangan menduga ada bisikan pihak lain? Saya nggak ngerti ya apakah itu murni dari beliau secara pribadi atau tidak. Tetapi yang pasti secara psikologis kan memang PDI Perjuangan baru saja memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan pasca evaluasi tahun politik kemarin terhadap banyak sekali kader. Termasuk diantaranya Pak Effendi Simbolon di sana. Nah, apakah ini bentuk salah satu usaha politik pecah belah, politik zero sum game? Satu dipecat kemudian yang lain juga harus ikut merasakan yang sama dengan beliau, saya nggak ngerti. Tetapi harapan saya semoga beliau sebagai politisi yang seharusnya lebih senior bisa memberikan suatu teladan politik yang lebih baik, tidak seperti ini. Beliau lama di PDI Perjuangan, harusnya tahu cara main di PDI Perjuangan dan bukan dengan cara-cara melempar isu di publik tanpa melalui mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan oleh partai. Buat saya itu jauh panggang dari api, dan kemudian sangat rawan untuk kemudian disituasikan. Kalau kami bisa sekarang beropini bahwa ya itu adalah upaya untuk memecah belah partai, itu saja, tidak lebih. Oke, Mas Andi, juru bicara PDI Perjuangan yang lain selain Mas Seno, yaitu Guntur Romli, mengatakan secara eksplisit menyebut nama Pak Jokowi adalah dalang di balik desakan pengunduran diri Bu Mega. Apakah tuduhan itu berdasar, Mas Andi? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-52 kepada PDI Perjuangan. Semoga tetap jaya dan sukses. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sylvia mengenai jubir dari PDIP, bahwa rasanya
Pak Jokowi terlibat dalam pengambil alihan PDIP, saya bisa katakan itu adalah fitnah. Itu adalah pembohongan yang sangat besar. Karena beliau paham betul itu sebagai negarawan tidak ada punya maksud untuk bisa ya mengambil alih PDI Perjuangan. Dia juga mengatakan ya sudah kalau saya tidak ada partai saya partai perseorangan. Tapi jangan ada inilah merasa apa ya ketakutan seperti itu. Pasti Pak Jokowi itu menghormati apa yang ada yang di PDI Perjuangan. Kalau seluruh dari kader-kader PDI Perjuangan tetap mendukung Ibu Mega sebagai ketua umum yang akan datang, kita harus hormati bersama-sama itu. Kalau ada bicara yang mengatasnamakan Pak Jokowi dan sebagainya, itu saya bisa katakan itu adalah fitnah gitu. Karena Pak Jokowi itu tidak pernah mengatakan secara eksplisit pun ya untuk mengatakan bahwasanya dia akan mengambil alih atau meng-out PDI Perjuangan. Biar bagaimanapun beliau juga besar, lahir dan besar dari PDI Perjuangan. Terlepas ada kontestasi politik dan sebagainya itu adalah merupakan hal politik yang biasa-biasa saja menurut saya. Oke, Mas Andi, jadi sejauh ini sepengetahuan Joman belum ada niat dari Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum di partai manapun, terlebih lagi di PDI Perjuangan? Ya Mbak, saya rasa belum untuk bicara itu, ya kan? Pak Jokowi juga masih melihat situasi yang ada gitu. Banyaklah partai politik yang berkeinginan Pak Jokowi itu bisa bergabung bersama-sama partai politik baik yang besar dan sebagainya. Tapi beliau kan masih menimbang-nimbang, ya, melihat situasi dan kondisi. Gitu. Apapun yang terjadi pada itu tidak ada lah berhubungan dengan beliau. Ya. Yang jelas ya kita sih ya, dari zaman ini kita mendukung lah. PDIP Perjuangan kalau memilih kembali Pak Ibu Mega sebagai ketua umum, ya kita mendukung itu dan kita hormati. Oke. Itu udah proses dari partai politik. Oke, baik. Begitu, Mbak. Ya, Mas Adi Pray, saya butuh analisa Anda ketika Pak Jokowi sudah banyak diisukan akan jadi ketua umum di partai A, B, C. Apakah sejauh ini Anda membaca ada tanda-tanda, ada niat dari Pak Jokowi untuk menguasai PDI Perjuangan? Kalau saya membaca sampai hari ini, rasa-rasanya tidak ada indikasi bahwa Jokowi itu akan menguasai PDIP. Kalaupun toh ada indikasi itu sangat vulgar ya, dan tentu saja sepertinya tidak akan dilakukan oleh Jokowi. Yang menjadi ramai itu sebenarnya Sylvia, ini kan soal senggol menyenggol aja. Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarno Putri untuk mundur dari posisi ketua umum karena dinilai harus ikut bertanggung jawab terkait dengan kasus Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu PDIP tidak terima. Apapun judulnya, Effendi Simbolon ini kan adalah outsider dan pecatan dari PDIP. Dan memang selama ini memang apapun yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu pastinya selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Bahkan kita tahu bahwa argumen pemecatan dari Effendi Simbolon itu ya karena bertemu dengan Jokowi dan kemudian dianggap memberikan dukungan politik kepada Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta. Jadi itulah yang menurut saya menjadi titik balik kenapa pada akhirnya nama Jokowi juga diseret-seret terkait dengan pernyataan Effendi Simbolon. Nah yang kedua per hari ini tidak ada sebenarnya dari internal ataupun eksternal di luar PDIP yang misalnya mencoba untuk menggantikan posisi ketua umum mereka, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan bagi saya sepanjang misalnya tidak ada desakan apapun, mau Megawati akan ditetapkan lagi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan 15 tahun lagi, ya itu tentu mekanisme internal PDIP yang harus dihormati oleh siapapun. Dan kalaupun toh misalnya ada kekuatan-kekuatan eksternal, rasa-rasanya per hari ini tidak muncul Pak gerakan politiknya untuk mengganti Megawati sebagai ketua umum ya. Mengingat saya kira soliditas partai, mengingat kader-kader mereka, kemudian fungsionaris sepertinya memang tegak lurus 100% ke Megawati Soekarno Putri. Saya misalnya membaca beberapa hari yang lalu di sebuah media sudah mulai muncul cap jempol darah kira-kira begitu untuk memberikan dukungan politik kepada Megawati sebagai ketua umum dan sebagai pemimpin yang akan mereka hormati di atas segala-galanya. Jadi dalam konteks itulah rumit bagi saya untuk membayangkan kalau ada pihak-pihak eksternal sekalipun itu adalah mantan ex-PDIP misalnya untuk merebut posisi ketua umum. Jikapun ada yang punya intensi semacam itu,
pastinya ini sangat beresiko dan akan memancing keributan yang pastinya tidak bisa dihindarkan. Jadi saya nggak terlampau yakin tuh gitu ya, ada pihak lain apalagi eksternal untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum. Ada dua hal yang menurut saya yang bisa menggantikan Megawati sebagai ketua umum. Ya pertama memang dari segi pribadi Megawati Soekarno Putri, kalau beliau misalnya memutuskan untuk rehat dari politik, tidak lagi menjabat sebagai ketua umum dan ingin mewariskan ketua umum ke yang lain, ya itu akan terjadi. Yang kedua tentu adalah keinginan dan amanat Kongres. Kalau memang amanat dan keinginan Kongres PDIP itu memutuskan supaya ada regenerasi kepemimpinan di posisi ketua umum, ya saya kira itu akan terjadi. Tanpa itu semua, saya termasuk yang meyakini sulit untuk menggeser posisi Megawati sebagai ketua umum PDIP yang saya kira per hari ini masih mendapatkan dukungan yang cukup luar biasa dari kader-kader mereka. Saya kira di situ, Sylvia. Oke, baik. Kalau Mas Adi Pray tidak yakin bahwa ada pihak eksternal yang mencoba untuk merebut kursi ketua umum PD Perjuangan, tapi Bu Mega dalam HUT PD Perjuangan hari ini menyatakan sendiri bahwa ia menyadari ada pihak yang mencoba untuk merebut kursi ketua umum PD Perjuangan. Nanti saya akan tanyakan kepada Mas Seno, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime News akan kembali sesaat lagi. Lagi ketum lagi tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila. Mas Eno, Bu Mega tadi menyebut sendiri ada yang kepengen jabatan ketum PDI Perjuangan. Siapa sih yang dimaksud Bu Mega, Mas Eno? Ya dengan partai dengan rekam jejak sejarah yang panjang, punya prestasi cukup baik di eksekutif dan legislatif, dan hingga saat ini juga menjadi partai pertama yang hat-trick pemilu legislatif. Itu sangat masuk akal kalau kita katakan bahwa di Republik ini. Maka upaya-upaya untuk mencari cara untuk kemudian mengacak-ngacak maupun merebut PDI Perjuangan itu bukan hal baru. Dari dulu juga seperti itu. Dulu lebih parah bahkan di saat Kuda Tuli. Nah saat ini pun nuansanya juga ada beberapa nuansa itu yang kita rasakan betul. Kalau dikatakan tidak ada sama sekali tidak bisa kita katakan. Karena kalau kita lihat misalnya beberapa bulan terakhir bagaimana spanduk-spanduk provokatif itu dipasang di berbagai jalan-jalan utama di Jakarta, di Bogor yang mempersoalkan keabsahan SK DPP partai. Nah itu kan sudah satu pertanda nuansa awal bahwa ada upaya orang-orang tertentu secara terorganisir yang berupaya untuk merebut partai. Buat kami itu tidak bisa diterima dengan cara apapun karena secara prosedur yang jelas itu Rakernas sudah memberikan mandatnya untuk kemudian nanti ditetapkan, didiskusikan di dalam Kongres. Maka saya rasa sebagai warning ini menjadi satu hal yang penting. Siapapun kira-kira di luar sana eksternal yang berusaha mengecilkan PDI Perjuangan, justru sejarah membuktikan bahwa dengan upaya-upaya tersebut mereka berhasil ikut membesarkan PDI Perjuangan dengan cara mengecilkan itu malah. Karena arus balik rakyat malah datang melihat apa yang dihadapi PDI Perjuangan dan kami semakin kuat dengan situasi itu. Jadi siapapun di luar sana ini warning yang sudah sangat clear. Jangan coba-coba untuk mengganggu kedaulatan PDI Perjuangan atau partai manapun di negeri ini. Itu Mbak. Bisa sebut nama tidak Mas Eno? Siapa sih? Nah, nanti kalau saya sebut nama nanti kegeeran tuh orang-orangnya. Jadi lebih baik sekarang kita fokus di dalam konsolidasi internal kita dan tetap memasang siaga penuh menuju Kongres nanti harus mengamankan apa yang sudah menjadi keputusan dan rekomendasi dari kader di dalam Rakernas. Itu Mbak. Oke, Mas Andi, meskipun Mas Seno tidak sebut nama ya, tapi saya bertanya saja karena isu sudah sering kita dengar ada nama Pak Jokowi misalnya salah satunya yang katanya menginginkan kursi Ketua Umum PD Perjuangan atau bukan Pak Jokowi yang menginginkan, tapi ada suara-suara di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menginginkan Pak Jokowi untuk menjadi Ketua Umum. Dari Joman melihatnya bagaimana? Sebetulnya ini keinginan Pak Jokowi atau ada sebagian internal PDI Perjuangan yang menginginkan Pak Jokowi menjadi ketum? Ya, makasih Mbak Silvi. Itu hal yang wajar saja. Kalau misalnya dari internal PDI sendiri, itu ada yang menginginkan Pak Jokowi sebagai suksesor dari Ibu Mega. Itu hal yang wajar-wajar saja. Tapi kan ada mekanisme di dalam partai itu sendiri.
Sebetulnya pertanyaan saya begini, apakah di PDIP itu tidak ada rencana untuk regenerasi? Kalau kita lihat ini kan, ya seangkatan beliau, saya sangat respect dengan Ibu Mega. Misalnya Akbar Tanjung, Amin Rais dan sebagainya itu sudah lama step down dari ketua umum partai maupun pengurus partai. Nah, ini beliau lah yang baru pertama lah ya, satu-satunya ini ya zaman reformasi sebagai ketua umum. Ya pertanyaan saya apakah nggak ada regenerasi? Misalnya dengan Ibu Puan sebagai calon ketua umum pengganti beliau. Tapi secara eksternal, ya jelas ya kalau dikaitkan dengan Jokowi itu tidak apa dikatakan dari Mas tadi ya, itu terlalu vulgar kalau bisa melakukan hal itu jelas tidak akan dilaksanakan. Kalau desakan-desakan dari dalam itu adalah ya riak-riak politik, ya biasa itu di dalam internal gitu kan, ada kecewa, ada tidak ya. Yang jelas kalau kita dari Pak Jokowi ya sendiri itu tidak akan melakukan hal itu tidak kesatria melakukan hal itu. Ya, ya itu menurut saya pertanyaan saya apakah ada regenerasi ya di dalam PDIP itu sendiri? Oke. Ya selama ini kan sudah berapa 52 tahun beliau Baik. memimpin. Oke, langsung dijawab Mas Seno pertanyaan dari Mas Andi soal rencana regenerasi untuk Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan partai yang mendengarkan suara dari akar rumput, dan kemudian suara dari akar rumput itu difasilitasi, diaspirasikan melalui rakernas, dan itu semuanya demokratis, terbuka lebar pada waktu itu, dan suara-suara dari bawah semuanya sepakat solid satu suara untuk meminta kesediaan Bu Mega untuk kembali menjadi ketua umum. Jadi saya rasa di dalam konteks itu clear bahwa ini bukan berangkat dari Bu Mega. Bu Mega malah berkali-kali mengatakan kan, kalau anak buahnya seperti ini buat apa jadi ketua lagi? Artinya yang meminta ini datang dari bawah, bukan kemudian datang dari Bu Mega secara personal. Maka dalam konteks itu saya rasa ini malah bagian dari kami menghormati suara arus bawah. Lucu kalau kemudian dari pengurus di bawah memintanya Bu Mega, secara prosedur kepartean internal memintanya Bu Mega, lalu tiba-tiba memutuskan ketua umumnya orang lain. Nah ini malah akan jadi jauh lebih lucu kalau kemudian itu yang terjadi. Jadi buat kami ini adalah bentuk kami menghormati suara arus bawah, bentuk kami menghormati apa yang kemudian dibutuhkan oleh para kader kami di bawah, konstituen kami, dan kemudian ini juga upaya untuk melembagakan partai dengan lebih baik. Itu saja, jadi nggak keluar dari situ. Kita berharap betul memang dari eksternal tidak ada gangguan, tapi saya pastikan ya di internal kita saya pastikan ini solid. PDI Perjuangan betul-betul satu suara untuk Ibu Mega. Kalau ada ria-ria yang disampaikan Pak Adi tadi, saya pastikan itu tidak ada. Sampai sejauh ini di dalam keputusan-keputusan politik penting partai, saya rasa semua ketua DPD ikut melaksanakan dengan baik dan kemudian menyuarakan suaranya dengan sehat, dinamikanya dengan baik terjadi, dan sampai hari ini masih kokoh tangguh berdiri. Saya pastikan itu internal kami solid. Kita malah berharap dari eksternal tidak ada pihak-pihak kelompok-kelompok orang yang berusaha mengganggu, sen kiri belok kanan dan seterusnya. Harapannya memang betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Andi tadi. Itu Mbak Sylvia. Baik, berarti posisi ketum nanti kita tinggal menunggu kongresnya seperti apa. Bagaimana dengan posisi sekjen Mas Seno dengan ditersangkakannya Mas Hasto? Apakah akan dicari pengganti Mas Hasto? Itu adalah bagian dari keputusan prerogatif Ketua Umum terkait dengan struktur DPP berdasarkan rule of the game kami. Maka nanti itu akan dinamikanya kita ikuti, dan sampai saat ini Pak Hasto Kristianto masih menjalankan tugas kesekjenan dan hari ini hadir di acara sekolah partai. Kemarin waktu konferensi pers HUT juga tampil di publik menjawab berbagai pertanyaan publik tentang seakan-akan di mana Pak Hasto ini pasca ditersangkakan ini, tapi tetap menjalankan fungsi hadir di publik dan besok tanggal 13 akan hadir di pemeriksaan KPK. Dan dalam konteks siapa sekjen PDI Perjuangan itu adalah hak prerogatif Ketua Umum. Nanti pada saat kongres itu akan didefinitifkan. Itu Mbak. Baik, terakhir Mas Adi Pray, terlepas dari kasus sekjen PDI Perjuangan sekarang saya izin di KPK. pamit dulu ya, karena masih ya, terima kasih Mas Seno. Terima kasih Mbak Sylvia. Terima kasih. Ya, Mas Adi Pray, tadi pertanyaan saya terlepas dari posisi tersangkanya Mas Hasto, kemudian juga desakan mundur dari Effendi Simbolon untuk Megawati Soekarno Putri. Apakah Anda melihat posisi Megawati sebagai Ketum PDI Perjuangan masih sangat sulit tergantikan saat ini? Ya, kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, sulit menggantikan posisi Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai ya. Bahkan ada bocoran dari Hasto beberapa hari yang lalu bahwa dalam kongres nanti
ya para kader dan para simpatisan dan tentu saja para fungsionaris partai akan meminta kembali dan mengamanahkan kembali Megawati untuk menjadi Ketua Umum PDIP untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi ya inilah kemudian yang merupakan menjadi realitas politik di PDIP ya. Mungkin sekalipun ada misalnya di pihak-pihak eksternal mungkin ingin melihat adanya keinginan regenerasi gitu ya. Tapi kalau memang internal PDIP menganggap itu tidak penting bahwa posisi Ketua Umum itu harus Megawati untuk selama-lamanya, ya inilah realitas politik di sebuah partai politik yang tentu saja ini menjadi sesuatu hal yang tidak dibantah. Tapi satu hal Sylvia, kalau mau jujur untuk partai sekelas PDIP ya, partai besar, partai pemenang pileg, saya kira pastinya semua orang itu tertarik untuk menjadi ketua umum, baik ada eksternal ataupun pihak internal. Baik. Cuman per hari ini, baik internal ataupun eksternal itu nggak ada yang berani untuk tunjuk badan, untuk tunjuk kekuatan sebagai bagian untuk ya mendesak dan kemudian ingin meminggirkan Megawati dalam posisi ketua umum mereka. Jangan kira Oke, nggak ada Mas yang Adi. ingin di internal itu, pasti ada, cuman tidak punya nyali dan tidak punya keberanian untuk meminta Megawati mundur, apalagi untuk diganti. Karena posisi Megawati ya saya kira 52 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi itu cukup lama dan para politisi yang saya kira yang seangkatan dengan Megawati rata-rata memang sudah paripurna dan tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Cuman Baik, Mas Adi, problemnya orang yang ingin jadi ketua umum partai ini berani atau tidak, saya kira di situ. Baik, oke kalau begitu. Terima kasih atas analisa Anda, Mas Adi Praitno dan juga Mas Andi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.